Hey everyone. Okay, back with me again, Apin. Today we are going to talk about something interesting. Hari ini saya akan bahas sedikit satu hal yang sangat menarik menurut saya. But before that, let's begin with our quick English lesson today. Yeah. So, um, this English lesson, it's not about uh, English like the language, but it's more to culture. Tidak tidak ini tata grammar atau apapun, tapi dia masuk itu belajar tentang budaya khususnya Amerika. Setelah belajar tentang dompu budaya sedikit, saya sedikit rasa bagaimana ya, kayak like something goes wrong. Kayak satu hal yang saya sering dengar anak-anak di Papua, khususnya untuk Eastern Indonesia ya, like Indonesia Timur, tuh biasa pakai N-word, N-word, like kayak karena di Papua sering dipakai, we usually say my niga, niga. Actually that's really bad. Kayak itu terbaik sekali di Amerika. Saya tertahu banyak orang yang suka bahas ini, kakak yang suka Amerika dan pernah bahas, apalagi saya tertahu tentang ini rappers that like Eastern Indonesian rappers, they usually put this word in their songs, and they recognize themselves, identify themselves as niga, Indonesian niga, kayak niga Indonesia. Itu sebenarnya itu people got killed in America. So, one question. Do you know where is the nigga? What? Where is the nigga? What the fuck is nigga? Yeah, yo. If you're not black people, you might get killed in America if you say the word to black people. Jadi saya tertahu kalau dong tahu sejarah black people, orang kulit hitam di Amerika, dan kata itu the N word, kata N itu sangat tidak baik sekali di Amerika. Kalau orang yang bukan black people, especially African, bicara itu ke dorang, itu hanya untuk dorang saja, itu khusus untuk dorang. Saya sendiri tidak bisa, saya Melanesian, I'm not black American people, like from the slavery. Kamu tahu itu dari perbudakan, sejarahnya panjang sekali sampai, dan it's very tough for them, itu berat sekali untuk dorang, dan kata itu dong pakai untuk dong sesama, dan sangat tidak suka kalau orang di luar dong race, orang di luar dong punya ras bicara itu ke dorang. So untuk kamu kalau terang mengerti, lebih baik kamu jangan pakai, apalagi kalau kamu ketemu orang Amerika yang black people, atau kamu ke Amerika baru kamu bicara itu, you might get killed. Kamu bisa aja dapat bunuh, kamu bisa masuk ke satu masalah yang besar. So be smart and think about that. We will start our lesson today, but I will not sit here. Probably I will go out, and mungkin toh akan keluar, dan saya akan bahas sedikit tentang sanctification. Yang tadi saya bilang kok kata N itu khusus, jadi itu bisa dikategorikan sebagai kudus. Kudus itu khusus, terpisah, dan sebagainya. Let's start. Oke, karena di dining room sini terada anak-anak, jadi saya bisa buka masker. So, tadi saya sempat singgung tentang sesuatu yang khusus, terpisah. Sesuatu yang khusus, terpisah, sama dengan yang lain. Kayak kata N, the word N, itu bisa dikategorikan atau dibilang kudus atau holy. Jadi topik hari ini itu sanctification, itu pengudusan. Biasa dengerin anak-anak bilang gini, kalau ada anak-anak yang bicara tentang Alkitab atau share firman Tuhan di Instagram atau WhatsApp di grup gitu, nanti anak-anak bilang kok so suci sekali, kayak papen pendeta kayak gitu. Sebenarnya
kesucian itu yang tong dapat atau pengudusan yang tong dapat tuh itu dia berproses gitu, dia proses. Jadi tong tidak satu kali dibilang suci. Saya mungkin bisa bilang saya sekarang belum suci juga, kita semua mungkin belum suci, tapi tong sudah dapat gitu. Jadi sanctification nih, pengudusan nih tong dia proses. Jadi dimulai dari inisiatif Tuhan gitu. Tuhan dia mau supaya Tuhan dikuduskan, makanya dia kirim Tuhan Yesus mati. Di saat itu Tuhan mati itu dia sudah masuk ke tahap pengudusan. Yang pertama itu tahap pembenaran atau justification. Jadi dia kayak perbaiki ketong yang rusak oleh dosa. Ketong sudah benar di mata Tuhan, itu sudah masuk ke dalam tahap penyucian, pengudusan, sanctification. Jadi kita mulai dari tahap itu, mulai dari Tuhan mati, terus masuk ke tahap di mana Tuhan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dalam proses, jadi ketika Tuhan terima Yesus dalam dalam tempo hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan masuk ke sebuah pertandingan yang diwajibkan untuk kita. Di situ kita masuk dalam satu race, satu pertandingan yang diwajibkan untuk tong, dan itu proses tong di mana tong yang mengalami pengudusan. Ketong berbuat baik bukan karena harus ketong buat untuk get salvation, kayak untuk ketong dapat keselamatan, tapi karena tong sudah dapat keselamatan jadi tong berbuat baik gitu. Nah, itu sanctification. Terus nanti di akhirnya itu glorification itu ketong dimuliakan sama Tuhan. Itu di scripture tidak terlalu jelas, tapi ada yang bilang ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya baru kita dimuliakan sama Tuhan, orang-orang percaya. Ada juga yang bilang ketika ketong mati, ketong meninggal, ya semua akan mati. Ketika ketong mati itu tong sudah sampai di tahap glorification dari tahap sanctification ini. Jadi ketong sudah sampai di Tuhan muliakan ketong pas ketong mati, karena Paulus bilang ketika dia mati dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Karena tong tahu, tong belum tahu, surga itu belum datang. Ketika tong mati tong kemana tong tahu. Tapi yang pasti tong sama-sama dengan Tuhan Yesus kalau tong sudah ada Tuhan Yesus dalam tumpu hati, dalam tumpu kehidupan. That's sanctification. Jadi sanctification itu pengudusan, kudus, holy. Holy itu yang tadi dia bilang separated, terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain. Kayak tumpu mata. Tumpu mata ini bisa dibilang kudus, holy, karena dia khusus untuk melihat. Ketumpu telinga dia khusus untuk mendengar, itu bisa dibilang holy, kayak begitu. Jadi ketika Tuhan terima Yesus, ketong berusaha untuk terpisah dari hal-hal dunia. Itu yang disebut dengan holy atau sanctification. Ketong sedang berproses, tidak satu kali, tapi ketong sedang berproses. So sanctification is a process, and we all are marked. Ketong ditandai, bukan diwajibkan. Kita diwajibkan untuk berusaha dalam kita diwajibkan untuk masuk dalam proses ini, dalam pertandingan hidup ini, to be sanctified, to be kudus, untuk menjadi kudus, kayak begitu. That's all for today. Itu saja yang saya mau bagikan tentang sanctification. Jadi kalau ada yang bilang kamu gini, kok kayak so suci sekali pendeta, that's okay. You all are in process. Kamu semua ada dalam proses. Kamu tidak perlu marah karena memang kau belum suci, tapi kau sedang berproses untuk menjadi suci.